Ya, pemirsa, majunya perkembangan dunia digital membuat tren penggunaan transaksi digital meningkat selama masa pandemi COVID-19. Tidak hanya hal positif, hal negatif seperti munculnya investasi dan pinjaman ilegal mulai marak merugikan warga. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Merujuk data dari Hotsuite, masyarakat Indonesia yang menggunakan koneksi internet di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet mencapai 338,2 juta pengguna atau melebihi dari jumlah penduduk. Transaksi non-tunai mendapatkan daya tarik seperti yang ditunjukkan dari pertumbuhan yang signifikan selama periode pandemi. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai agar tidak terjadi transmisi melalui uang kertas. Tidak hanya sebagai payment gateway, e-wallet kini menjadi bagian dari pembayaran e-commerce, pengiriman makanan online, platform investasi, dan insentif pemerintah. Semakin melebarnya fungsi digital finance menyebabkan mulai bermunculannya platform baru yang tidak resmi. Pinjaman online dan investasi bodong perlu dicermati agar tak terbuai dengan iming-iming penghasilan atau pinjaman instan. Berbagai tawaran pinjaman online dan investasi bodong masih banyak bermunculan di tengah masyarakat. Hal ini umumnya mengincar kalangan yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan mulai canggihnya perkembangan dunia digital dan masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung cukup lama membuat pelaku investasi ilegal makin marak. OJK dan Satgas Waspada Investasi terus berupaya memerangi pinjaman online dan investasi ilegal untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari jerat hutang dan kerugian yang membahayakan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, adanya pandemi COVID-19 ini juga ternyata menyebabkan transaksi digital mengalami peningkatan. Namun ternyata masyarakat juga tetap harus menjaga literasi digital agar bisa terhindar dari kejahatan digital. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, baik. Sebelum kita membahas terkait dengan cybercrime, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana dengan perkembangan transaksi digital di Indonesia hingga saat ini. Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya, pemirsa, adanya pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan PSBB ini ternyata sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat, barang, dan juga jasa yang akhirnya menyebabkan kecenderungan masyarakat untuk bertransaksi digital ini semakin meningkat. Dan juga penggunaan sosial media di Indonesia ini juga ternyata meningkat selama pandemi COVID-19, di mana untuk transaksi digital sendiri ini mencatatkan kenaikan sekitar 26% sampai dengan 37% selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk jumlah transaksi harian itu mencapai 4,8 juta transaksi. Dan ternyata pemirsa dan juga Pras, Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dalam penggunaan media sosial. Dan tentunya tingginya transaksi digital di Indonesia ini juga diimbangi dengan tingginya penggunaan financial technology ya, atau seperti dompet digital atau payment gateway untuk melakukan pembayaran, di mana ternyata selama pandemi COVID-19 ini tercatat kenaikan dari penggunaan financial technology atau payment gateway ini sekitar 26% sampai dengan 65%, yang mana sebenarnya jika kita berbelanja lewat marketplace contohnya, maka secara tidak langsung marketplace tersebut ini akan mengarahkan atau memberikan kita opsi dengan memberikan opsi ya untuk melakukan pembayaran dengan dompet digital tadi. Tapi ternyata di balik tingginya transaksi digital di Indonesia, ini ada satu ancaman yang mengintai masyarakat di seluruh dunia, yaitu kejahatan digital atau cybercrime yang mengancam masyarakat dan juga pengguna internet, yang mana sebenarnya kejahatan digital ini juga sangat merugikan banyak pihak ya, tidak hanya satu pihak namun juga banyak pihak. Dan ternyata kejahatan digital di dunia ini banyak sekali jenisnya, Pras dan pemirsa. Betul, betul. Tapi kalau misalnya berdasarkan riset yang sudah Anda lakukan, Mangi, begitu, adakah data yang menunjukkan bahwa dari sisi kejahatan digital juga, baik di global maupun di Indonesia, ini menunjukkan tren yang mengalami peningkatan, Mangi? Iya, memang berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh McAfee, ternyata di setiap
menit ya di seluruh dunia ini terjadi ancaman baru terhadap kejahatan digital sekitar 375 ancaman baru. Di mana untuk Indonesia sendiri ini dari periode Januari hingga April 2020 lalu ya, ternyata terdapat 88 juta kejahatan digital yang mengintai masyarakat dan juga pengguna internet. Dan juga menurut data dari perusahaan teknologi global atau GBG, ternyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan digital ini mencapai 2,5 ribu triliun rupiah, yang ternyata ini juga memberatkan atau merugikan pihak perbankan. Kenapa perbankan? Karena memang ternyata selama seluruh dunia sudah mulai beralih ke era digitalisasi. Nah, transaksi-transaksi perbankan ini juga sudah beralih ya ke era digitalisasi, seperti contohnya penggunaan internet banking, lalu juga mobile banking. Ya, memang kita tahu juga dari sisi perbankan yang sudah masuk ke dalam industri digital sehingga mereka juga memasarkannya pun melalui digital. Kemudian pinjaman-pinjaman yang mereka lakukan juga dilakukan secara digital. Tapi sejauh ini kalau menurut Mangi sendiri sudah ada usaha apa yang sudah dilakukan misalnya begitu oleh perbankan dalam meminimalisasi kejahatan digital, Mangi? Ya, tentunya sejauh ini sudah ada beberapa langkah ya yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan cross industry collaboration, di mana hal tersebut adalah di mana identitas nasabah ini terintegrasi antara perbankan, lalu sektor-sektor keuangan seperti financial technology, e-commerce, dan juga aplikasi milik pemerintah atau e-government, di mana data nasabah tersebut ya ini tergabung dalam big cloud data, yang kemudian sebenarnya perbankan sendiri juga menggandeng pihak-pihak lainnya untuk menghindari atau untuk meminimalisir terjadinya kejahatan digital terutama di Indonesia sendiri. Dan tentunya ternyata sejauh ini untuk institusi finansial di Indonesia juga telah menganggarkan dana sekitar 1,3 triliun rupiah di sepanjang 2020 ya untuk berinvestasi terhadap teknologi-teknologi yang memang bisa meminimalisir terjadinya kejahatan digital di Indonesia. Dan juga ternyata hal tersebut menjadikan Indonesia ini sebagai negara ketiga terbesar di Asia Pasifik yang melakukan investasi terhadap teknologi untuk menghindari terjadinya kejahatan digital di Indonesia. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat ya harus melakukan strategi-strategi agar bisa menghindari kejahatan digital yang mungkin saja terjadi. Ya, betul, Mangi. Karena kita tahu dari sisi cybercrime itu juga memang akan sangat merugikan kita lah sebagai pengguna, terutama saya pribadi begitu apabila memang harus mengalami begitu. Karena adanya upaya-upaya seperti pencurian data, database yang ada di komputer kita ataupun dengan data-data yang sangat sensitif sekali dengan sistem ataupun data keuangan yang kita punya. Kemudian kita tahu juga dari sisi cybercrime ini suka menimbulkan atau kan memberikan informasi yang ya bisa dikatakan menyesatkan begitu, ilegal. Jadi mau tidak mau kita harus tetap waspada memang, Mangi, agar tidak terjebak dalam cybercrime yang semakin canggih ya. Kalau kita lihat ini dari sisi modusnya, kemudian bagaimana mereka bekerja sistematisnya itu sangat luar biasa rapih, Mangi. Ya, oleh karena itu kita sebagai masyarakat sebenarnya juga dituntut ya untuk memiliki literasi digital yang cukup kuat. Dan disarankan untuk masyarakat ini rajin mengecek secara berkala ya untuk data-data perbankan dan juga data-data dari kredit card. Memang ini untuk menghindari salah satunya terjadinya kejahatan digital. Dan juga pemirsa ya dan juga mungkin Pras ini bisa menghindari jika menerima email-email dan juga link-link yang mencurigakan. Jadi kalau terima email atau link yang mencurigakan ini sebaiknya tidak usah dihiraukan, karena itu bisa saja sebenarnya kejahatan digital yang coba mengintai Anda semua sebenarnya.
Itu dia. Berarti memang kita juga harus hati-hati ya apabila memang ada email masuk, kemudian biasanya SMS. Karena sekarang data ini setiap hari pun saya Mangi masih menerima juga tawaran-tawaran begitu bagaimana dari sisi pinjaman. Dan kalau kita bicara mengenai pinjaman online ini apakah juga masuk dalam bagian transaksi digital juga yang menjadi perhatian masyarakat ya? Ya, tentunya ternyata di balik tingginya transaksi digital tadi ya yang menyebabkan adanya tingginya cybercrime, ternyata Oke. ada satu kejahatan juga yang merupakan kejahatan digital yang mengintai seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu pinjaman online ilegal. Di mana Oke. pinjol ilegal ini sangat merugikan negara dan juga masyarakat karena memberikan bunga atau denda yang sangat tinggi ya, dan ternyata pinjol ilegal ini tidak berkontribusi sama sekali terhadap negara karena tidak melakukan pembayaran pajak dan lain-lain. Jadi Baik. selain merugikan masyarakat juga merugikan negara tentunya. Dan ternyata jika ada seseorang yang melakukan peminjaman dana ya kepada pinjol ilegal. Ya. Ini pinjol ilegal ternyata telah mengambil data dari debitur tersebut yang kemudian datanya ini kembali bisa dijual di pasar gelap. Dan keuntungan yang didapatkan oleh pinjol ilegal tersebut ya dari menjual data tadi ini mencapai 2 kali lipat dari pinjaman dana yang dipinjamkan ke masyarakat. Jadi memang sangat bahaya sekali. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak mungkin ya masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi yang akhirnya terdesak dan Iya. terpaksa meminjam uang di pinjol ilegal. Oke, tapi dari sisi peningkatannya ada data yang bisa disampaikan nggak? Berapa banyak sih dari sisi pinjol ilegal juga yang mungkin kita tahu perkembangannya juga masih banyak masyarakat yang terjebak dengan pinjol ilegal tadi, Mangi? Iya, ini menurut data dari OJK ya, sejauh ini terjadi peningkatan terhadap penggunaan pinjol ilegal ini sekitar 18 sampai dengan 30% Pras dan juga pemirsa. Wow, sampai dengan 30%. Apakah lebih kepada karena tadi literasi ataupun pemahaman masyarakat yang masih belum paham sekali begitu terkait dengan mana yang bisa dikatakan ini pinjaman online yang ilegal maupun yang legal begitu? Iya, karena memang bisa diakui ya literasi keuangan, lalu literasi tentang digital masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah sekali, ditambah saat ini masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Namun sebenarnya terdapat beberapa ciri-ciri ya dari pinjol ilegal yang kemudian kita bisa cermati agar bisa terhindar dari pinjol ilegal. Di mana pinjol ilegal ini saat menawarkan pinjaman kepada masyarakat ini biasanya menawarkan lewat media apapun, contohnya lewat SMS tadi, dan juga pinjol ilegal ini tentunya tidak terdaftar di OJK. Jadi kedepannya jika memang ada masyarakat ya yang ingin melakukan pinjaman secara online ini harus cek terlebih dahulu kepada OJK yang mana yang legal, yang mana yang ilegal agar kita tidak terjebak. Pras dan juga pemirsa. Oke, berarti memang kita harus rajin juga ya, karena OJK juga seringkali, khususnya Satgas Investasi, untuk menerbitkan mana-mana saja sih pinjaman online yang sudah dinyatakan sebagai pinjaman online yang ilegal maupun yang masih dikatakan ini masih legal begitu ya. Tapi kalau kita lihat sudah berapa banyak juga nih pinjol ilegal yang sudah ditangani dan langkah apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, Mangi? Iya, berdasarkan data dari OJK sepanjang semester 1 2020 ini OJK telah menangani atau telah memberantas ya sekitar 500 pinjol ilegal, di mana dari tahun 2018 hingga tahun 2020 ini sudah sekitar 2.000-an pinjol ilegal yang telah ditangani oleh OJK, dan memang hingga saat ini OJK terus berusaha ya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak oleh pinjol ilegal tadi.
Oke, memang tipsnya, nah kalau kita lihat mungkin adakah yang bisa disampaikan juga ini supaya terhindar dari pinjol ilegal. Karena ini memang sangat meresahkan, Mangi. Kalau kita cermati begitu ada beberapa laporan yang menyebutkan minjamnya tidak seberapa, tapi pada saat mungkin gagal bayar ataupun harus menunda begitu karena adanya kondisi COVID-19 seperti ini, tiba-tiba tagihannya membengkak luar biasa. Ini ada bagaimana Mangi bisa melihat itu? Adakah tips yang mungkin bisa dilakukan oleh pemirsa ID Action? Ya, tentunya pemirsa ya bisa dengan memperkuat literasi keuangan untuk Oke. menghindari pinjol ilegal tadi dan tentunya salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan dana darurat sebenarnya di mana jika kita mempersiapkan dana darurat ini jika terjadi sesuatu ke depannya ya secara mendadak ini kita bisa menggunakan dana darurat. Jadi kita tidak bingung melakukan pinjaman ke pihak mana ya karena kita memiliki dana darurat tadi yang artinya ini bisa menghindarkan masyarakat dan juga pemirsa dari pinjol ilegal dan harus rajin cek nih ke websitenya OJK yang mana pinjol ilegal dan juga pinjol yang legal. Jadi jangan sampai kita terjebak ke depannya oleh pinjol ilegal. Betul, karena kadang-kadang masyarakat pun dan mungkin kita pribadi ya pada saat adanya penawaran-penawaran dengan persyaratan yang sangat mudah sekali begitu akhirnya kita sudah terjebak dalam kondisi ingin begitu ya melakukan pinjaman jadi lupa dengan batasan-batasan yang harus dilakukan seperti Mangi bilang tadi ya kita harus ngecek dulu nih cek and recheck ke OJK begitu ke Satgas Investasi apakah memang perusahaan yang menawarkan pinjaman kepada kita tadi apakah masuk dalam pinjol yang ilegal atau tidak begitu ya. Jadi memang kitanya yang harus aktif ya Mangi ya. Betul. Kita harus rajin cek ya mana pinjol yang legal dan mana pinjol yang ilegal. Harus sering-sering baca berita juga Pras. Biasanya di berita ini ya ataupun di siaran-siaran ini disiarkan mana pinjol ilegal dan juga pinjol yang legal. Oke. Baik Mangi, terima kasih banyak atas laporan yang sudah Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat karena memang ini menjadi salah satu perhatian juga serius ya sebenarnya dari masyarakat dengan adanya pinjol-pinjol ilegal yang mereka bisa melakukan penetrasi cukup dalam juga sampai pada tadi SMS yang sampai saat ini pun saya masih menerima Mangi. Ada SMS penawaran pinjaman begitu dan itu sudah dipastikan berarti ilegal begitu Mangi ya. Iya, karena memang dari OJK sendiri untuk pinjol yang legal ya ini tidak disarankan untuk menawarkan pinjaman melalui SMS ataupun media apapun dan tidak terdaftar di Play Store dan juga App Store biasanya untuk pinjol-pinjol ilegal tadi. Oh, berarti itu memang sudah ada aturan yang tegas begitu ya sebenarnya sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Baik. Betul. Oke Mangi, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, terima kasih. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi bagaimana kita akan lihat internet. Yang ini masih menjadi salah satu sebenarnya teknologi yang bermanfaat bagi manusia, tapi di satu sisi kita juga harus waspada dalam penggunaannya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.